Tugas remedial basis data, tahapan membuat desain database. Apa yang dimaksud database? Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Tujuan desain database. Tujuan desain database adalah untuk menentukan data yang dibutuhkan dalam sistem sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpengaruhi dengan baik. Terdapat beberapa alasan mengapa desain database perlu untuk dilakukan. Salah satunya adalah untuk menghindari pengulangan data. Proses desain database ada 6, yaitu analisis persyaratan. Proses atau langkah pertama dalam mendesain database yaitu kita wajib mengetahui dan memahami apa yang diinginkan user database tersebut, seperti data yang disimpan dalam database, aplikasi yang akan dibuat, dan jenis operasi yang akan digunakan serta subjek sesuai persyaratan yang ada. Kedua, database konseptual. Pada langkah kedua, informasi-informasi yang ada pada saat kita melakukan analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi data tingkat tinggi yang wajib disimpan dalam database. Pada langkah ini sering diproyeksikan dengan penggunaan model IR, yaitu salah satu dari model data tingkat tinggi yang digunakan dalam desain database agar menghasilkan desain atau gambar yang sederhana yang sesuai dengan pemikiran penggunanya. Desain database logika. Pada langkah ketiga ini, kita harus mengubah konsep desain database atau model IR menjadi sebuah skema database rasional dari DBMS yang dipilih. Kita diwajibkan untuk memilih sebuah DBMS untuk membuat desain database yang kita inginkan. 4. Perbaikan skema. Pada langkah keempat untuk mendesain database, yaitu menganalisa kumpulan relasi atau hubungan dalam skema database relasional untuk mengatasi persoalan atau masalah yang ada. Langkah ini sering disebut dengan normalisasi yang bersifat subjektif. Desain database fisik. Langkah kelima, kita wajib memperhitungkan bobot kerja umum yang sesuai dengan database kita dan memperbaiki desain database kelak agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Pada langkah ini meliputi pembuatan indeks pada tabel dan mengelompokkan beberapa tabel. Pada langkah kelima ini juga mempermasalahkan desain ulang yang nyata atau rasional dari beberapa skema dari langkah pertama desain database. 6. Desain aplikasi dan keamanan. Pada langkah ini, semua aplikasi atau perangkat lunak yang menyangkut sebuah DBMS harus memperhitungkan aspek aplikasi di luar database tersebut. Desain perangkat lunak serta pola pengembangan yang lengkap telah ditetapkan oleh metodologi desain UML. Secara singkat, kita wajib mengetahui entitas dan proses-proses yang ada pada aplikasi. Kita juga wajib mengetahui fungsi-fungsi entitas dalam setiap tahap atau proses pada tugas-tugas aplikasi. Kita juga wajib mengetahui bagian database yang dapat diakses dan yang tidak dapat diakses. Kita wajib memastikan prosedur akses tersebut dilakukan. Database manajemen sistem juga menyuguhkan mekanisme-mekanisme agar proses langkah ini menjadi lebih mudah. Berikut ini adalah contoh desain database untuk aplikasi akademik. Dalam database, gambar ini bisa disebut juga data model. Gambar ini secara khusus bisa disebut juga IRD, Entity Relationship Diagram. IRD ini berlaku untuk semua jenis DBMS. Dalam IRD terdapat sebuah entity. Di dalam gambar ini ada 3 entity, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Di dalam entity tentunya terdapat atribut masing-masing. Bisa kita lihat di dalam entity siswa terdapat nama, tanggal lahir, alamat, dan lain-lainnya. Di dalam IRD juga terdapat sebuah relasi. Dalam materi desain database, hal yang pertama kita buat tentunya adalah IRD. Dan berikut tahapan-tahapan untuk membuat IRD yang lengkap. Berikut tahapan desain database. Yang pertama, kita membuat konseptual data model. Setelah kita membuat konseptual data model, kita detailkan menjadi logical data model. Setelah membuat logical data model, kita bisa lebih mendetailkan menjadi physical data model.
Dan berikut adalah contoh konseptual data model. Dalam konseptual data model terdapat customer, produk, dan juga supplier. Dan ini contoh logical data model. Di dalam customer terdapat name, address, gender, date of birth. Dan di dalam produk juga ada name. Dalam supplier ada name dan kontak. Dalam order juga ada date dan total. Dan ini adalah contoh physical data model. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.